Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalin, nama aku Panji Pratama Suhardani dengan nomor induk mahasiswa 40040420020 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, aku ingin membahas tentang kontrol PID berbasis Arduino. Kita menggunakan Arduino Atmega 2560 dengan pemrograman Python. Jadi, presentasi ini akan memandu kalian untuk melalui pengembangan sistem kontrol PID, yaitu proporsional integral derivatif, menggunakan Arduino sebagai pengendali utama dan Python untuk antarmuka penggunaan grafis atau GUI yang intuitif. Sehingga harapannya kami akan membahas setiap komponen dari pemilihan editor hingga implementasi algoritma dan visualisasi datanya. Nah, jadi kita tidak memakai MATLAB lagi ya teman-teman, kita pakai pemrograman. Oke, kita next. Nah, di sini ada tujuan dan gambaran sistem teman-teman. Jadi yang pertama kita memahami dulu dasar pemrograman dan ekosistemnya. Jadi nanti akan mengenal editor modern, Python, dan platform I/O untuk mengembangkan terintegrasi. Lalu ada mengenal konsep kontrol PID, bagaimana kerjanya dan implementasinya. Lalu ada mendesain GUI Python, dan kita akan membuat pemrograman dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI ya teman-teman. Nah, sebagai komponen sistem utamanya di sini aku pakai Arduino Atmega 2560 sebagai microcontrollernya. Lalu ada motor DC dan dengan encoder untuk umpan balik, kecepatan dan posisi. Lalu di sini ada algoritma kontrol PID untuk kecepatan dan posisi. Terus ada GUI Python menggunakan Qt5 untuk kontrol dan visualisasi data. Nah, contohnya gambarnya sistemnya itu modulnya seperti ini ya teman-teman. Di sini nih ada motor dan Arduino Atmega-nya. Oke, kita next aja. Kita membahas dulu tentang editor pemrograman modern. Nah, di sini itu ada berbagai macam ya, udah banyak ya teman-teman di sini yang bisa kita jumpai. Ini aku mau bahas yang biasanya dipakai atau yang sering dipakai sama programmer gitu ya teman-teman, atau pakai untuk umum. Nah, yang pertama ini ada Visual Studio Code atau bisa kita sebutnya VS Code. Jadi ini merupakan editor ringan multi-platform dengan fitur ekstensif seperti IntelliSense, terminal terintegrasi, debugger, dan integrasi Git. Nah, ini banyak yang sangat banyak dipakai Visual Studio Code atau VS Code ini. Karena apa? Karena sangat cocok untuk proyek embedded dan pengembangan GUI karena dukungan ekstensi seperti Python dan platform I/O-nya di ekstensinya. Nah, di sini terus yang kedua ada kursor AI. Ini AI Prompt Editor. Di sini editor yang berbasis tuh AI yang merupakan turunan dari VS Code. Nah, di sini itu untuk membantu otomatisasi kode, penjelasan, debugging, dan refactoring. Ini ideal nih untuk mempercepat pengembangan sistem yang kompleks seperti PID dan plus GUI. Jadi ini ngoding plus dibantu sama AI ya teman-teman. Nah, terus ada WinRoof dan editor lainnya. Dan jadi kayak editor modernnya fokus pada bantuan AI untuk pemrograman. Jadi menawarkan eksplorasi cepat dan bantuan cerdas, membedakannya dari editor tradisional seperti VS Code dengan penekanan pada fitur AI yang lebih dalam gitu teman-teman. Nah, tapi biasanya AI ini berbayar ya teman-teman. Ya jadi bisa dipakai, namun biasanya ada limitnya, ada limit atau batas tertentu gitu. Nah, teman-teman bisa pakai Visual Studio Code yang mana nanti AI-nya itu kita pakai Copilot yang akan dibuka dengan GitHub. Nah, GitHub itu teman-teman bisa teman-teman apply yang gratis untuk Oke, teman-teman, di sini kita bahas Python. Nah, jadi kita menggunakan pemrograman Python ya teman-teman. Jadi Python ini kan bahasa universal untuk otomasi dan GUI. Jadi kita nanti untuk GUI-nya.
Nah, kenapa Python? Karena Python ini memiliki bahasa tingkat tinggi, yaitu mudah dibaca, dipelajari, dan sintaksisnya itu bersih, teman-teman. Lalu ada fleksibilitas, banyak digunakan untuk otomasi, akuisisi data, pengembangan GUI, dan pembelajaran mesin lainnya, teman-teman. Lalu ada ekosistem yang kuat, jadi Python ini tuh udah didukung dengan ribuan library yang siap pakai untuk berbagai keperluan. Nah, jadi peran Python dalam sistem ini, teman-teman, itu ada GUI interaktif. Jadi GUI itu untuk membangun antarmuka penggunaan dengan Python QT5 ya, teman-teman. Nah, lalu ada komunikasi serial, menghubungkan GUI dengan Arduino melalui Pi serial. Ada visualisasi real time, menampilkan data motornya mungkin dari kecepatan atau dari posisinya ya, teman-teman, seperti itu. Dan kontrol menggunakan matplotlib, nah seperti ini ya, teman. Lalu ada penyimpanan data. Jadi yang nantinya selain menampilkan GUI gitu ya, teman-teman, grafik doang, tapi grafik itu nanti bisa kita formatkan ke dalam Excel dan kita download ke dalam folder gambar atau PNG ini, teman-teman, seperti itu. Nah, tapi di sini, teman-teman, Python itu banyak jenisnya. Jadi kita pakai Python berapa sih? Nah, di sini kita instalasi Python dan ekstensi VS Code-nya. Nah, di sini instalasi Python-nya kita pakai di sini 3.10.11, teman-teman. Nah, kalian cari aja Python 31.01.11 ini, atau enggak nanti aku berikan link ini ada di deskripsi ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti bisa download di sini, teman-teman. Nah, di sini untuk yang Python-nya. Nah, untuk yang Visual Studio Code, teman-teman bisa cari aja di sini Visual Studio Code download gitu. Nah, di ini kan ada download, klik aja, teman-teman. Nah, di sini pakai yang Windows, jadi tergantung teman-teman pakainya apa ya, MacBook atau Windows, seperti itu. Nah, oke. Nah, kenapa GUI 3.10.11? Nah, karena versi ini adalah yang stabil gitu, teman-teman, dan kompatibilitasnya itu penuh dengan Python PY QT5 serta berbagai library lain mudah digunakan di proyek ini. Jadi biar tidak meminimalisir adanya error, jadi library yang biasanya dipakai itu banyaknya di Python di seri ini, teman-teman, gitu. Nah, ekstensi di VS Code, jadi kayak nanti ekstensi Python di VS Code nanti kan udah kita Python sudah kita buka. Nah, tapi sebelum itu, teman-teman, nah Python, nah teman-teman coba sekarang sini aku sudah download VS Code-nya ya. Coba nanti teman-teman buka Python-nya, maksudnya Visual Studio Code, Visual Studio Code. Nah, di sini di extension teman-teman bisa cari Python. Nah, di sini ada Python debugger, teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus download dulu extension ya. Di sini ini yang namanya extension ya, teman-teman. Di situ. Oke. Nah, jadi library-nya ini penting nih, teman-teman. Jadi ada banyak nanti di Python ini. Jadi kayak untuk Python PY QT5 ini untuk pengembangan GUI. Lalu ada PY serial untuk komunikasi serial dengan Arduino. Lalu ada matplotlib atau PY graph ini untuk untuk visualisasi datanya nanti. Lalu ada Padas nih. Nah, apa nih library Padas ini untuk menyimpan data ke Excel-nya. Seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan nanti pemrograman teman-teman pengennya ada menampilkan data, terus visualisasi data, menyimpan, nah itu pakainya extension library ini, teman-teman, yang ada di Python. Nah, lalu di sini kita bahas platform I/O atau
ini merupakan ecosystem untuk embedded system, yang mana embedded system ini seperti microcontroller seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi lebih jelasnya platform I/O adalah ekosistem pengembangan embedded yang kuat dan fleksibilitas, yang mana berfungsi sebagai alternatif modern untuk Arduino IDE. Platform I/O ini terintegrasi dengan baik di VS Code teman-teman. Jadi platform I/O menyediakan fitur-fitur canggih yang mempercepat proses pengembangan hardware. Nah, jadi keunggulan platform I/O itu apa sih? Jadi keunggulannya manajemen library otomatis sehingga memudahkan penambahan dan pengelolaan dependensi library. Lalu ada struktur proyek terorganisir, yang mana ini mengatur file proyek dengan rapi serta mendukung skalabilitasnya. Terus build dan upload yang cepat. Di sini proses kompilasi dan upload kode ke board yang sangat efisien. Lalu ada dukungan multiboard. Nah, ini kompatibel dengan berbagai board seperti Arduino, ESP, STM32 dan banyak-banyak lagi teman-teman. Ini merupakan keunggulan yang paling pentingnya itu. Jadi banyak digunakan board-board kayak microcontroller lain seperti itu. Nah, di sini dalam proyek ini kita kan target boardnya itu Arduino Mega 2560. Nah, di konfigurasi pinnya di sini pakai pin counterclockwise-nya itu 5. Lalu PWM CCW-nya atau counterclockwise-nya itu pakai pin 6. Lalu ada encodernya itu di pin 2 dan 3 teman-teman. Nah, jadi fungsi utamanya sekali lagi teman-teman ini untuk implementasi algoritma PID dan pembacaan data encoder dari motor DC seperti itu teman-teman. Nah, cara untuk aktifinnya gitu ya teman-teman, bahasanya kita perlu dulu cari di extension itu yang namanya platform I/O. Platform I/O IDE yang ini. Nah, teman-teman harus di-download dulu teman-teman. Harus di-download dulu. Udah download nanti otomatis dia akan muncul di sini teman-teman. Karena aku udah download di sini, udah nggak ada, udah muncul di sini ya teman-teman. Nanti kalau muncul itu extensionnya seperti ini. Nah, oke, mungkin kita bisa lanjut dulu. Nah, jadi mungkin nanti secara konsep aja dulu ya teman-teman, secara konsep sistemnya PID yang udah aku jelasin pada sebelumnya. Jadi kan ini gampangnya untuk mengatur sistem biar lebih stabil gitu ya untuk PID gampangnya. Sehingga cara kerjanya itu menghitung nilai error sebagai perbedaan antara nilai yang diinginkan atau set point dan nilai terukur yang sebenarnya, sehingga didapatkanlah nanti outputnya itu nilai yang mendekati dengan set pointnya dengan rumus proporsional integral derivatif gitu ya, berubah. Jadi proporsional itu menghasilkan respon yang berdasarkan besarnya error saat ini, integral itu mengakumulasi errornya, sehingga derivatif itu meredam perubahan error yang cepat gitu. Jadi biar gak overshoot atau osilasi. Terus ada nanti yang kata tambah ke dalam sistem itu anti win up, yang mana ini mekanisme penting untuk mencegah integral terakumulasi berlebihan win up atau win up ketika outputnya kontrol mencapai batas saturasi, misalkan minus 255 hingga 255 untuk PWM. Saat outputnya sudah di atas, kontribusi integral dinonaktifkan, sehingga untuk menjaga stabilitas KI-nya itu 0, harus 0. Lalu ini ada mode kontrol kecepatan yang nanti akan kita kontrol itu ada 2, kecepatan dan posisi. Jadi set point yang diberikan adalah target kecepatan motor. Lalu ada kontrol posisi. Jadi yang mana kontrol posisi itu set point yang kita berikan ke sistem adalah target posisi motor. Saat beralih ke mode posisi motor akan dinolkan sebagai referensi awal gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita set point 100, nah nanti kalau misalkan jadi ibarat itu nanti motornya itu bergerak berapa kali putaran gitu ya teman-teman sampai 100, dan kalau udah 100 itu berarti udah motornya nanti berhenti gitu teman-teman. Nah, di sini aku mau jelasin dulu. Jadi nanti teman-teman
setelah teman-teman udah download VS Code dan extension platform Vue-nya itu udah teman-teman download. Nah, di sini kita akan nge-prompt menggunakan AI Cloud ya teman-teman, dari GitHub yang terhubung dengan apa namanya itu ya teman-teman, VS Code. Jadi aku pakai editor VS Code. Nah, di sini teman-teman bebas aja mau ini apa gitu kan. Nah, di sini kita harus mungkin bahasanya itu kita open project. Jadi kita new project ya teman-teman. Nah, jadi di sini misalkan kita bikin name projectnya itu PID, lalu boardnya PID 1. Nah, lalu di sini boardnya kita beri Mega ya teman-teman, karena saya menggunakan Arduino Mega 2560 ya. Arduino Mega. Nah, ini Arduino Mega or Mega 2560. Nah, di sini teman-teman location filenya itu dicentang aja, atau mungkin teman-teman bisa mau letakkan di mana nih filenya. Nah, kalau aku pakai default location aja gitu. Nah, jadi ini kita finish. Nah, ini nanti akan proses dulu teman-teman. Nah, kalau udah teman-teman, di sini dia akan dia nih di PID 1 teman-teman. Jadi dia akan muncul seperti ini. Yang mana di sini kan ini mirip-mirip dengan di controllernya teman-teman. Nah, di sini kita mau nge-prompt dulu teman-teman untuk menghasilkan program yang akan menampilkan GUI, lalu menampilkan controller atau menjalankan motornya, menjalankan motor DC-nya juga, dan berbagai yang lainnya teman-teman. Nah, jadi di sini aku mau bahas dulu tentang prompt-nya. Nah, di sini prompt-nya itu seperti ini teman-teman. Jadi kita menyuruh AI buatkan kontrol PID 2565. Nah, di sini kita inisialisasi dulu, kita pakai pin apa aja, pin 2 dan 3 teman-teman. 2 dan 3 untuk encodernya, lalu untuk pin yang udah aku jelasin tadi teman-teman. Udah aku jelasin. Jadi kayak untuk cewek sama counterclockwise sama clockwise-nya itu 5 dan 6, sorry. Nah, lalu ada opsi kontrol kecepatan dan kontrol posisi. Jadi ketika ada ganti kontrol posisi dan posisi dinolkan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kecepatan raw atau asli dari tim sampling. Lalu ada kecepatan filter moving average, kecepatan filter low pass filter nih ya, yang udah kita bahas sebelumnya juga. Lalu ada kecepatan per second ketika Q-nya 0, Q1-nya 0, Q-nya 0, begitu juga KP dan KD-nya. Nah, ini UGI-nya ukuran 1900 kali 960. Nah, di sini itu apa sih tadi yang KP jenis. Nah, di sini aku mau bahas dulu jenis data kecepatan yang aku promptkan. Yang aku tadi kayak kecepatan LPF dan kecepatan filter moving average itu apa sih? Nah, di sini aku bahas dulu. Jadi, yang pertama itu ada kecepatan raw atau time sampling teman-teman bahasanya tuh. Nah, jadi itu apa sih? Nah,
Hal itu artinya data mentah yang langsung dibaca dari encoder pada interval waktu tertentu. Jadi cenderung fluktuatif, teman-teman. Lalu ada kecepatan moving average atau MA. Nah, di sini merupakan rata-rata dari jumlah data kecepatan sebelumnya. Jadi memberikan pembacaan data lebih halus dan mengurangi noise, dapat diaktifkan atau dinonaktifkan. Nah, di sini ini yang penting ya, teman-teman. Ada kecepatan low pass filter. Di sini pada sebelumnya kan kita menggunakan low pass filter berdasarkan rumus juga, teman-teman udah aku jelasin pada video sebelumnya. Jadi jadi ini LPF ini adalah filter digital yang menghilangkan frekuensi tinggi atau noise dari sinyal kecepatan. Nah, jadi ya kayak parameter alpha 0 kurangin 1 gitu ya. 0 sampai 1. Jadi parameternya alpha 0 sampai 1, jadi mengontrol tingkat kehalusan. Nah, di sini menurutku ini wajib diaktifkan supaya agar halus aja, teman-teman. Nah, lalu ada kecepatan per second, yang mana variabel ini adalah kecepatan yang variabel ini adalah kecepatan yang dikonversi ke satuan per detik untuk interpretasi yang lebih mudah. Nah, nanti seperti ini ya grafiknya, teman-teman. Kurang lebih ini ada visualisasinya. Nah, lalu di sini perlu catatan, ini ada pentingnya filter ya. Jadi penggunaan filter MA atau moving average ataupun LPF, low pass filter, ini sangat krusial dalam sistem kontrol untuk mendapatkan data sensor yang bersih. Nah, yang mana sensor ini kan ibaratkan encoder ya, teman-teman. Data yang bersih memastikan algoritma PID menerima informasi yang akurat sehingga menghasilkan respon kontrol yang lebih stabil dan presisi. Tanpa filter, noise pada data sensor dapat menyebabkan osilasi dan kinerja PID tidak optimal. Nah, makanya ini harus kita aktifkan, teman-teman, LPF dan MA-nya, teman-teman. Itu kenapa yang aku bahas tadi di sini promnya itu. Kenapa aku kasih kayak variabel-variabel dari kecepatan. Nah, lalu di sini kita bahas GUI-nya dulu nih. Itu gimana sih? Nah, jadi GUI Python GT5 itu spesifikasi umum GUI. Jadi kayak ukurannya, desainnya itu kan pas gitu, yang optimal di angka 1900 kali 960 pixel gitu. Nah, jadi nanti GUI-nya itu semua nilai UI akan diperbarui secara real time saat terjadi perubahan. Seperti itu. Nah, nanti GUI-nya di sini kan aku bilang di sini aku prompt-kan GUI-nya itu ada setting sebelah kiri 700 tuh di grafik 1 dan 2 kanan, posisi atas dan bawah. Masing-masing grafik ada cek, uncek untuk tampilan datanya dan ada legend, set point dan sebagainya. Nah, di sini aku bahas dulu panel kirinya kan lebar 700 pixel, yang mana nanti di panel kiri itu merupakan setting parameter PID, kontrol KPK-IKD, terus setting filter juga untuk pengaturan moving average dan low pass filternya tadi. Terus ada setting komunikasi, jadi kayak pilihan COM portnya itu berapa, jadi kayak refresh, connect atau disconnectnya gitu ya, teman-teman. Jadi kayak sistemnya tuh connect-nya di sini. Nah, sedangkan untuk panel yang kanan gitu, untuk yang di sini nanti untuk visualisasi data set point, kecepatan dan posisi, grafik bawah visualisasi komponen PID-nya. Nah, jadi grafiknya itu sebelah kanan. Jadi untuk setting-settingnya itu di sebelah kiri, teman-teman, gampangnya gitu. Nah, di sini GUI-nya ini lebih detail lagi, teman-teman. Di sini, nah ini kan ada nih komunikasi serial. Jadi komport yang tersedia itu daftarnya ada berapa. Nah, gitu itu nanti bisa di refresh gitu. Nah, terus ada tombol start atau stop. Jadi untuk memulai menghentikan proses kontrol. Tombol clear grafik yang membersihkan tampilan grafiknya. Nah, di sini juga nih penting nih, ada untuk menyimpan data. Nah, di sini di promnya juga aku masukkan ya, teman-teman, di sini nih menyimpan save PNG kedua grafik dan save Excel-nya. Ini otomatis start data Excel ketika start gitu, teman-teman. Jadi kayak ada rekaman lah dari data Excel-nya.
Ini kalau misalkan teman-teman lihat, ini mirip nanti kayak di IQ Master teman-teman, seperti itu sistemnya. Nah, parameter input sistemnya itu ada di set pointnya ini minus 600 hingga 600 dengan stepnya 0,1. Lalu ada parameter PID yang mana APKI konstanta dari variabelnya itu. Jadi nanti bisa kita atur berapanya. Nah, di sini aku pakai rentang di 0 sampai 3. Nah, di sini ada filter juga nih, LPF. Jadi rentangnya 0 sampai 1 dengan stepnya 0,01. Stepnya itu jadi setiap kenaikannya itu nilainya 0,01 teman-teman. Nanti ada seperti kayak switch-nya gitu. Nah, ini ada time samplingnya, ini dari 10 hingga 300 mili second ya teman-teman, yang mana pada di MATLAB kita kan pakai 0,1 second atau setara dengan 100 milisecond, yang nantinya kita akan pakai 100 milisecond teman-teman. Nah, jadi parameter ini dirancang untuk memungkinkan tuning PID yang presisi dan fleksibel, memastikan kinerja kontrol yang optimal. Nah, jadi coba aja langsung kita prompt-kan gitu. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja di chatnya di sini ya teman-teman, ada di sini chat, di sini menemukan AI-nya. Nah, teman-teman di sini bisa milih nih. Aku sarankan menggunakan cloud teman-teman. Aku sarankan kalian menggunakan cloud gitu. Cloud. Nah, di sini untuk agent cloud. Nah, cloudnya di sini ini biasanya itu teman-teman bisa, tapi kalau misalkan teman-teman udah sering nge-prompt nanti ada batasannya teman-teman, sehingga teman-teman mungkin bisa terlebih dahulu untuk caranya mendaftar di GitHub Education, yang mana nanti GitHub Education teman-teman bisa tanpa batas gitu penggunaan AI-nya. Yang mana di sini aku udah GitHub Pro yang gitu pakai GitHub Education teman-teman. Jadi dapat GitHub Pro yang mana ini di sini nanti dapat segudang AI ya teman-teman, banyak banget AI yang bisa kita pilih. Namun aku sarankan gunakan yang cloud. Jadi seperti itu. Nah, oke, jadi mungkin bisa aku salin aja ya teman-teman. Sini. Ini aku tempel teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung kirim aja ke sini. Nah, baik teman-teman. Jadi di sini aku mau jelasin dulu pemrograman yang sudah kita promptkan. Dia aku contohin sebelumnya. Nah, jadi promptnya itu isinya apa sih gitu kan. Nah, di sini aku mau bahas gitu. Nah, prompt yang digunakan itu berfungsi sebagai spesifikasi sistem dalam pembuatan kontrol PID motor DC berbasis Arduino Mega 2560 dan user interface Python. Nah, secara garis besar prompt ini tuh kayak ngejelasin apa yang harus dibuat oleh sistem. Jadi kayak bukan hanya kode aja, tapi kayak fungsi, fitur, dan perilaku sistem kontrol secara keseluruhannya itu apa. Nah, ini aku jelasin ya spesifikasinya. Di sini promptnya mendefinisikan Arduino Mega 2560 sebagai pengendali utamanya. Nah, terus ada motor DC sebagai counter arah counterclockwise dan clockwise. Di sini pin 5 sebagai clockwise, pin 6 sebagai counterclockwise kayak gitu ya. Terus ada encoder sebagai umpan balik kecepatan dan posisi. Lalu ada algoritma kontrol PID dengan batas output dan anti win up. Lalu dua mode kontrol yaitu kecepatan dan posisi teman-teman. Nah, di sini juga
Tujuannya agar sistem kontrol bekerja sesuai kebutuhan pengujian. Nah, lalu ada spesifikasi pemrosesan data. Nah, prompt ini juga mengatur bagaimana data encoder diproses. Nah, di sini juga nih kan ada nih yang mana itu perhitungan kecepatan dalam beberapa bentuk. Ini di sini ya teman-teman. Nih, ada masing-masing grafik dan cek uncek untuk menampilkan datanya adanya legend. Nah, set point kecepatan dalam timing sampling, kecepatan MA itu dan LPF. Dan ini tuh LPF itu tuh kayak low pass filter, jadi kayak mau filterkan kecepatannya gitu. Jadi biar agar kecepatannya itu yang kita mendekati dengan set point yang kita inginkan. Jadi kayak mau filter lah ibaratnya gitu. Nah, terus ada reset integral dan komponen PID tertentu ketika parameter bernilai 0, reset posisi saat berpindah ke mode kontrol posisi. Nah, lalu ada spesifikasi user interface-nya atau GUI-nya teman-teman. Nah, ini penting, prompt juga menjelaskan desain dan fungsi GUI. Meliputi nih kayak pembagian Python PYQT5, terus ada pembagian area, pengaturan dan grafik, terus ada visualisasi respons sistem dalam dua grafik utama. Nah, terus ada kontrol interaktif untuk set point, PID, filter, dan waktu samplingnya. Nah, UI ini dirancang agar proses tuning dan monitoring dapat dilakukan secara real time. Nah, terus ada spesifikasi dan penyimpanan data. Nah, prompt ini juga mencakup komunikasi serial antara GUI dan Arduino. Jadi kayak fitur start atau stop, terus connect disconnect, dan pemilihan port, penyimpanan data grafik hasil pengujian secara otomatis. Nah, di sini juga nih di sini aku kasih untuk save PNG di kedua grafik dan save Excel. Nanti outputnya itu bisa kita lihat di grafiknya itu istilahnya di screenshot lah kalau kita ini, tapi screenshotnya secara otomatis gitu. Nah, terus di sini juga otomatis start data Excel ketika start. Nah, ini nanti disesuaikan juga teman-teman. Nah, jadi secara keseluruhan prompt ini digunakan sebagai panduan perancangan sistem kontrol PID motor DC yang terintegrasi, mulai dari perangkat keras, algoritma kontrol, hingga user interface, sehingga sistem dihasilkan sesuai dengan kebutuhan praktikum dan mudah dianalisis. Itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini aku udah jadi pemrograman C++-nya tentang program yang mengimplementasikan sistem kontrol PID untuk mengontrol motor DC menggunakan Arduino Mega 2560 dengan feedback dari encoder. Nah, di sini videonya aku skip teman-teman. Jadi sebenarnya di sini saya sudah melakukan beberapa percobaan dan error gitu teman-teman. Jadi mohon dimaklum agar videonya ini tetap bisa berjalan gitu teman-teman. Jadi nggak bisa saya jelasin prosesnya, cuman prosesnya teman-teman tinggal di kayak gini ya nih. Jadi kalau misalkan ada error, teman-teman dimasukin aja ke AI-nya, suruh perbaiki error ini. Nah, di sini nih, perbaiki error ini. Nah, nanti AI-nya ini akan memperbaiki sendiri gitu. Nanti akan troubleshooting sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ya kalau misalkan prosesnya seperti itu kan membutuhkan waktu yang lama teman-teman. Jadi nggak saya record. Nah, jadi di sini recordnya yang udah jadinya. Tapi tenang aja, di sini aku mau bahas tentang pemrogramannya gitu, strukturnya apa aja dan bagaimana sistematikanya gitu. Nah, jadi di sini kita pakai komponen hardware teman-teman. Jadi ada pakai Arduino Mega 2560 ini sebagai microcontroller utamanya. Terus ada motor DC dengan driver motor H-bridge. Terus ada pin 5 sebagai counter clockwise arah jarum jam. Ada pin 6 sebagai counter clockwise atau berlawanan arah jarum jam. Terus ada rotary encoder untuk feedback posisi ataupun kecepatan. Pin 2 itu interrupt 0 dan pin 3 encoder B interrupt 1. Nah, itu akan berhubungan dengan mode kontrol. Jadi pemrograman ini memiliki dua mode kontrol. Yang A, kontrol speed control, yaitu mode 0, mengontrol kecepatan motor agar sesuai set point menggunakan encoder untuk mengukur kecepatan real time output pulsa per detik. Terus ada position control mode 1. Jadi kayak mengontrol posisi motor ke target tertentu teman-teman.
menggunakan encoder untuk tracking posisi, terus di bind kurang lebih 5 pulsa, motor terhenti saat mencapai target. Nah di sini algoritma PID-nya di sini kan kita pakai PID. Nah itu rumusnya itu gimana sih? Jadi kita pakai rumus yang kalau misalkan outputnya itu sama dengan P ditambah I ditambah sama D derivatifnya. Nah P-nya ini kan proporsional. Ini proporsionalnya sama dengan konstanta proporsional dikali error. Nah jadi respon proporsional terhadap error. Nah di sini aku kasih nilai default konstanta proporsionalnya itu 5 teman-teman. Nah lalu di sini ada integral, yaitu konstanta rumusnya konstanta integral dikali integral dari error kali delta time atau delta time perubahan waktu. Nah di sini itu untuk menghilangkan steady state errornya teman-teman, integral kan. Terus sama anti width up untuk mencegah saturasi. Lalu nilai default konstanta integral yaitu 0,1. Nah lalu di sini ada derivatifnya. Derivatifnya itu rumusnya konstanta derivatif dikali error dibagi delta t. Nah di sini fungsinya untuk meredam overshoot dan osilasi. Nah di sini nilai defaultnya untuk konstanta derivatif itu 0,5. Nah selain ada di sini ada fitur filtering. Nah, fitur filter ini apa sih? Jadi filter ini kayak untuk menghaluskan teman-teman, ibaratnya tuh. Nah, menghaluskan apa? Menghaluskan data encoder. Nah, kita pakai dua filter. Yang pertama MA atau moving average, yang mana itu adalah fungsinya untuk mengurangi noise pada pembacaan encoder. Nah, terus ada low pass filter atau LPF. Nah, yang mana di sini pakai inputan yaitu alpha. Di sini aku pakai 0,3 teman-teman. Nah, di sini bisa diatur sebenarnya nanti di slider. Nah, itu fungsinya untuk menghaluskan sinyal kecepatan. Terus di sini juga ada komunikasi serial. Program menerima perintah dari GUI Python melalui serial 1600 baud ya. Nah, perintah utamanya kayak start, mulai motor, terus stop, terus set point nilai, modenya ada mode speed atau mode position, terus ada konstanta proporsional, konstanta I, konstanta derivatif, nilainya itu masing-masing berapa. Lalu ada alpha nilainya, setting untuk LPF-nya, terus untuk reset posisi encoder. Nah, terus di sini ada hasil outputnya teman-teman. Nah, misalkan di sini ya mode contohnya seperti ini. Nah, di sini ada speed point-nya 50, raw-nya 485, 4,482, MA-nya itu 49,1, LPF 99. Nah, nanti akan kita simulasikan teman-teman. Di sini aku mau jelasin aja dulu. Nah, di sini ada cara kerja programannya nih. Nah, cara kerjanya itu instalasi. Jadi setupin motor, encoder dan serial. Terus dia akan looping utama dengan delay 400 milisecond. Jadi di dalam loopnya itu apa? Jadi ngebaca encoder itu kecepatan posisi, terus filter datanya MA ditambah LPF-nya yang tadi udah aku jelasin. Terus ada hitung error, set point dikurangin arus. Terus di sini hitung PID-nya masing-masing dari P, I, dan D-nya. Terus ada generate output untuk PWM minus 255 hingga 255. Terus kontrol motornya apakah kontrol clockwise atau clockwise. Terus nanti dikirim ke data serial. Nah, yang ketiga itu interrupt encoder, kayak deteksi perubahan posisi secara real time.
kayak gitu teman-teman. Nah program ini seperti itu. Jadi kayak nanti ada kontrol posisinya, ada dual mode posisi dan speed, terus ada anti wind up-nya, terus filteringnya juga ada, terus UI interaction-nya juga ada, terus tuning real time-nya juga ada teman-teman gitu. Nah itu kan untuk program kontrolnya teman-teman. Nah oke, baik teman-teman. Jadi setelah teman-teman udah nge-prompt, jadi teman-teman gak cuma dapat satu file doang. Ini ada banyak file yang teman-teman dapat di sini nanti kalau misalkan nge-prompt. Nah, selain yang tadi yang kontrol pemrograman, teman-teman di sini kita memakai general interface gitu. Kita pakai interface-nya. Nah, interface-nya itu kita pakai Python teman-teman. Kita pakai Python. Nah, makanya di awal aku udah meminta teman-teman untuk menginstal Python. Di sini program GUI atau graphic user interface udah jadi teman-teman. Di sini namanya, aku namain new GUI PID controller.py. Nah di sini aku ingin jelasin struktur dan penjelasannya bagaimana program user interface atau GUI ini mengontrol ikut andil dalam kontrol PID motor DC. Nah ini sorry teman-teman, ini adalah desktop monitoring dan kontrol untuk sistem PID motor DC yang dibuat menggunakan Python PyQt5. UI ini berfungsi sebagai interface visual untuk mengontrol Arduino dan memvisualisasi data real time dari motor. Nah, teknologi apa aja yang dipakai? Ini kita pakai library utama. Itu ada PyQt5 yaitu framework dari GUI untuk membuat interface Windows, terus PyQt Graph library plotting real time untuk grafis interaksi, terus ada Serials komunikasi serial dari Arduino, Pandas ini untuk ekspor data CSV atau Excel-nya, terus ada NumPy untuk operasi array dan numerik. Nah di sini ada jadi ada kayak panel koneksi serialnya, kayak auto connect dengan komport Arduino-nya, refresh button, terus ada baud rate-nya kita pakai 1600 bps, terus connect atau disconnect-nya dengan status indikatornya, terus status display real time, terus ada panel kontrol motor. Di sini ada mode kontrol yaitu speed control, yang mana speed control ini kontrol kecepatan motor, terus ada position control posisi motor, terus start stop, terus set point slider, nanti kita bahas deh. Terus di sini ada panel PID. Nah ini penting nih untuk menginputkan nilainya. Jadi range-nya itu dari 0 sampai 20 dengan step atau kemajuan nilai ya, 0,1 masing-masing. Terus ada real time update-nya, parameter langsung dikirim dari Arduino, terus fine tuning untuk optimasi respon motor. Nah selain itu nanti di sini di panel ada panel ya teman-teman. Jadi untuk panel display datanya secara real time-nya. Nah di sini aku mau masukin 8 parameter secara real time, yaitu set point yaitu target kecepatan atau posisi, terus ada speed raw yaitu kecepatan mentah dari encodernya berapa, terus speed MA yaitu kecepatan yang telah di moving average filter, yang udah kena moving average filter. Terus ada speed LPF yaitu kecepatan setelah di low pass filter. Harusnya ini nanti speednya lebih halus teman-teman. Terus ada speed per second yaitu kecepatan per detiknya berapa. Nah terus di sini ada position. Di sini parameter position ini adalah posisi akumulatif encodernya. Terus ada parameter error, ini selisih set point dengan aktualnya. Terus ada PID output. Di sini output PWM ke motor. Nah komponen PID-nya ada biasa teman-teman
P, proporsional, integral, dan derivatif. Nah, grafiknya di sini teman-teman. Grafiknya yang pertama itu kita pakai dua grafik teman-teman. Kita pakai dua grafik. Yang pertama, grafik pertama itu ada speed dan set point. Nah, di sini ini fokus ke speednya teman-teman. Jadi kayak speed raw-nya, speed raw ini yang warna merah, speed MI-nya warna hijau, speed LPF-nya itu warna biru, set point-nya putih dengan garis putus-putus, terus speed per second atau kecepatan per detiknya itu warna ungu. Nah, lalu ada di grafik kedua itu ada PID komponen dan position, yang mana di sini errornya diwarnain warna merah, terus komponen P yaitu warnanya kotak merah, terus ada hijau dan sebagainya. Nanti aku jelasin ya teman-teman. Nah, di sini fitur-fiturnya grafiknya ini ada auto scroll kayak Windows 30 detik bergerak otomatis, terus ada pan and zoom, jadi mouse drag dan scroll untuk navigasi itu bisa, terus checkbox toggle itu untuk melihat atau menyembunyikan setiap kurva, terus ada custom Y-axis range, jadi mengatur meminimalisir atau memaksimalkan sumbu Y-nya. Terus ada reset view untuk bereset atau kembali ke tampilan defaultnya. Terus ada pause atau resume, ini kayak untuk nge-pause plotting tanpa stop datanya. Terus ada legend, ini keterangan warna setiap kurvanya. Nah, di sini juga ada fitur yang penting juga, yaitu ekspor data. Nah, nanti datanya dari grafik atau data yang sudah kita dapat itu bisa diimpor atau diekspor teman-teman, diekspor ke Excel dengan format CSV, atau juga mungkin kita bisa dapat gambar teman-teman dari grafiknya seperti itu. Nah, di sini juga diketerangin ada arsitektur pemrogramannya, itu main GUI, terus ke GUI WinGex dibagi dengan serial thread-nya Qthread, terus ada ke Arduino serial, yang GUI WinGex itu ke data buffer-nya, data floating-nya. Nah, itu ini masih banyak lagi, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin untuk program yang interface-nya ini. Mungkin aku bisa langsung peragain aja teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada tombol kayak pause gitu, teman-teman diklik aja. Nah, lalu di sini ada run Python file, kita klik. Sini agak error. Nah, di sini langsung muncul ya teman-teman. Di sini di bawahnya. Kalau teman-teman kurang percaya, kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Nah, di sini nanti muncul pop up-nya. Nah, di sini aku jelasin lagi. Di sini ada portnya pakai berapa. Nanti teman-teman Arduino yang tersambung itu di port berapa. Jangan lupa dicek dulu di sini ke device manager-nya, ke device manager, lalu portnya di sini Arduino-nya teman-teman pakai yang CH340-nya ada di port berapa. Oke, setelah itu di refresh terus dikonekin aja. Nah, karena di sini saya nggak connect ya teman-teman, jadi kita nggak bisa konekin. Nah, cuman di sini aku mau jelasin aja apa aja gitu yang ada. Di sini ada setelah kita konekin, maka di sini di blok kontrolnya, di sini teman-teman milih modenya. Nah, di sini ada dua, mode speed control atau position control gitu. Nah, di sini setelah teman-teman sudah memilih, teman-teman bisa mulai langsung start. Gitu. Nah, nanti di sini grafiknya akan berjalan dengan sesuai sama yang diinginkannya. Terus di sini setting grafik di sini teman-teman. Jadi teman-teman maksimal Y minimalnya sama Y maksimalnya itu teman-teman mau dipakai berapa. Jadi kayak semakin tinggi nilainya itu layarnya itu seolah-olah zoom out, jadi membesar. Kalau misalkan teman-teman memperinci nilai Y min sama Y maxnya itu, teman-teman semakin detail nanti. Jadi nilainya semakin detail. Nah, seperti itu ya kurang lebih teman-teman di grafiknya. Lalu ada di set point, ini teman-teman masukin nilai set pointnya berapa. Nah, terus di sini ada PID parameter. Di sini masukin nilai parameternya teman-teman di sini. Misalkan teman-teman pakai konstanta proporsional integral 0,2 misalkan, terus I-nya itu 0,7. Nah, di sini teman-teman harus ngeklik apply data dulu teman-teman agar nilainya itu ke input gitu. Nanti yang akan diakumulasikan dengan waktu yang sekarang gitu. Nah, terus di sini juga ada
di sebelah kiri sini ada current value atau nilai yang saat ini ada teman-teman. Di sini ada berbagai ada berapa nih? Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kurang lebih parameter ya teman-teman yang bisa kita lihat. Nah, parameter di sini itu yang ditampilkan di grafik sebelah kanan sini teman-teman. Grafiknya di sini ada dua teman-teman. Ada dua. Yang pertama ini yang udah aku jelasin, ini untuk speed monitornya. Jadi kita untuk mengatur monitornya. Sedangkan yang di bawah ini bisa untuk mungkin position teman-teman. Enggak, position di atas. Jadi setelah tadi yang sebelumnya aku relate. Jadi yang grafik pertama itu bisa untuk position juga, jadi nggak cuman speednya. Jadi teman-teman ini bisa mengatur men-on atau menonaktifkannya gitu, cuma bebas. Nah di sini juga yang bawah itu khusus untuk kontrol PID-nya. Nanti kontrol PID-nya itu nilainya berapa, nanti kita lihat di sini teman-teman. Nah lalu di sini ada nilai errornya, selisih antara set point dengan nilai aktualnya itu berapa. Nah oke teman-teman, kita langsung aja ke percobaannya. Nah jadi di sini aku udah setting UI-nya ya teman-teman. Di sini. Bentar. Nah di sini udah aku konekin. Nah dia akan ada bacaan status connect seperti ini. Nah di sini aku atur dulu grafik kontrolnya yang di speed motor ini. Aku ke Y-min-nya minus 350 dan Y-max-nya 350. Nah dia akan seperti ini teman-teman. Nah setelah itu kita atur nilai dari setelah itu kita dikontrol di sini, kita start teman-teman. Kita klik start. Nah di sini kan grafiknya masih 0 ya teman-teman, karena set point-nya belum aku naikin. Nah di sini set point-nya aku naikin. Nah bisa dilihat juga motornya ini mulai naik ya teman-teman. Nah di sini perhatikan set point-nya 208 ya teman-teman, 200. Nah ini sini coba aku kecilin 200. Terus aku tambahin nilai konstanta P sama konstanta I. Di sini sepakai yang sebelumnya kita riset ya teman-teman, pakai 0,2 konstanta proporsionalnya, konstanta integralnya 0,7. Nah di sini speed LF-nya sama speed per second-nya itu masih tidak menyamai set point-nya. Kenapa? Nah karena di sini teman-teman maksimalnya itu nilainya itu untuk nilai speed LPF itu sama di angka 60 teman-teman, sedangkan aku tadi nilainya 600. Itu sangat tidak sesuai gitu ya teman-teman, karena kan nilai maksimumnya itu dia sampai di 60 doang gitu. Makanya sampai di 60, meskipun nanti speed per secondnya atau speed per detiknya itu nanti diubah jadi 600 detik gitu. Nah cuman dari skala itunya teman-teman, dia tidak akan bisa lebih dari 60. Nah di sini cuma mentok di 60 ya teman-teman. Nah di sini aku coba minusin, dia mentok di 60 ya. Nah di sini aku coba coba aku ubah jadi minus 20. Nah di sini dia akan grafiknya akan menyesuaikan teman-teman. Di sini tuh speed raw-nya sama LPF-nya, lepas filternya dia mendekati nilai minus 20. Nah tuh errornya itu dia akan sangat kecil ya teman-teman di sini. Nah artinya settingan konstanta P sama I kita sudah benar. Nah di sini kita save aja PNG-nya, kita save di sini speed bisa nih, kita ini terus kita oke. Nah lalu di save Excel-nya juga, kita lihat Excel-nya, Excel. Nah di sini speed bisa. Nah, oke. Di sini coba kita lihat grafiknya ya teman-teman, dia seperti apa. Klik dulu, sebentar. Di sini aku stop dulu, lupa. Ya, coba kita cari di folder yang ini. Nah, di situ tadi ini speed ya teman-teman. Nah, di sini
grafiknya dia seperti ini ya teman-teman, dia naik terus nanti dia stabil seperti itu. Jadi bagaimana tergantung dari si ininya teman-teman, dia mulai transient teman-teman grafiknya. Nah terus untuk yang speednya, kecepatannya tadi bisa dilihat di sini teman-teman, dia cenderung stabil karena mungkin tadi set pointnya belum aku atur ya teman-teman. Nah di sini settingnya belum aku atur, jadi harus cepat gitu. Nah di sini kan tadi udah untuk pengaturan kecepatan. Nah sekarang untuk mengatur posisi itu bagaimana? Nah kita mulai lagi aja. Tadi kita clear dulu grafiknya, terus kita mulai lagi. Nah di sini posisinya itu kan dia udah ke minus 18. Nah di sini aku kurangin jadi minus 1000. Nah maka posisinya dia akan ke minus 1000. Nah kalau misalkan dia udah ke minus 1000, maka motornya dia akan mati teman-teman. Motornya dia akan mati. Nah di sini tuh posisinya udah benar ya teman-teman, minus 1000 sesuai dengan set point yang kita inginkan. Nah di sini coba aku naikkan jadi plus 1000, coba bukan ke 477. Nah maka posisinya yang darinya minus teman-teman, dia akan cenderung nanti beralih ke positif motornya sampai ke 47 teman-teman, seperti itu ya. Terus coba aku naikin lagi, nah motornya akan naik. Nah di sini juga grafik PID-nya itu juga berosilasi teman-teman. Di sini nilai errornya juga berosilasi. Yang di atas ini nilai posisinya. Di sini aku save aja yang nilai posisinya. Sini posisi bisa. Terus aku save juga Excelnya. Di sini posisi bisa. Nah dapat terlihat ya teman-teman, di sini eksperimennya sudah berhasil karena motor bisa mencapai titik set point yang kita inginkan, dan motornya itu berhenti di set point yang kita inginkan, di posisi yang kita inginkan. Namun untuk ininya ya teman-teman, untuk kecepatannya itu mengatur dari kecepatan si motornya gitu teman-teman. Jadi seberapa cepat dia untuk mencapai set pointnya itu tergantung dari posisinya kita itu berapa, seperti itu teman-teman. Nah, di sini udah aku save juga, udah. Tadi grafiknya juga sudah dilihat ya teman-teman, bagaimana caranya. Nah di sini ini untuk mengatur PID komponennya seperti itu, naik turunnya dia akan lebih zoom. Nah di sini tuh dia nilai errornya dan grafik PID-nya itu dia sampai ke plus 600 lebih ya teman-teman. Nah, di sini aku coba save. Nah, coba kita lihat grafiknya. Di sini di posisi speed 1000. Nah, di sini teman-teman dapat dilihat nilai pointnya. Terus posisi bisa speed. Nah, di sini kan berbeda ya teman-teman grafiknya. Ketika aku udah dia diperbesar, di zoom out, nama di zoom in-nya itu dia besar. Kita harus menyesuaikan dari si grafiknya ini sebelum untuk save di PNG-nya, seperti itu teman-teman. Nah ini untuk codingannya mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik teman-teman, di sini aku ingin memberikan hasil output dari kecepatan grafiknya itu seperti apa. Nah di sini set pointnya itu yang warna kuning dari step input dari 0 ke 0 sekitar ke 380 atau mungkin 390 ya teman-teman. Nah di sini raw speednya warna merah, yaitu kecepatan hasil encoder tanpa filter. Terus ada speed MA, yaitu kecepatan dengan moving average. Terus speed LPF
Misalkan warna hijau itu merupakan kecepatan dengan low pass filter yang speed per second, yang warna ungu ini hasil perhitungan kecepatan per detik. Nah, di sini analisisnya, ini analisis respon transient dulu, yaitu delay time-nya. Nah, di sini respon mulai berubah setelah set point-nya berubah. Di sini aku naikin ya set point-nya darinya 0, jadi naik ke sekitar 380-an mungkin ya. Artinya kontrol PID ini cukup responsif terhadap perubahan set point-nya ya, teman-teman. Di sini yang warna ungu dia mengikuti nilai set point-nya, teman-teman. Nah, untuk rise time-nya, kecepatan naiknya dari 10% ke 90%. Ini nilai akhir ini mulai kira-kira lumayan cepat gitu ya, teman-teman. Ini mulai naik di 4,56. Nah, terus untuk mendekati steady state itu sekitar 6 sampai 6,5 detik. Nah, untuk rise time-nya ini sekitar 1,5 sampai dengan 2 detik. Nah, rise time-nya sini cukup cepat ya, teman-teman. Sehingga bisa dibilang konstanta proporsional dan konstanta integralnya itu bekerja dengan efektif. Lalu untuk peak time dan overshoot. Nah, ini tidak terlihat overshoot yang signifikan melewati set point. Nah, jadi respon ini mendekati set point lalu stabil. Bisa dibilang overshootnya 0%, mendekati 0%, namun nggak ada yang sampai besar sekali gitu ya, teman-teman. Nah, ini menandakan konstanta derivatifnya ini bekerja dengan baik, sehingga konstanta proporsional tidak terlalu agresif. Terus ada analisis steady state error. Di sini speed moving average dan low pass filter ini menempel pada set point ya, teman-teman. Sehingga konstanta integral ini berhasil menghilangkan error tetap. Terus untuk styling time-nya itu stabil di sekitar set point-nya mulai 6,5 sampai 7 detik ya, teman. Terus setelah itu hanya fluktuasi kecil. Nah, settling time-nya berarti ini 2 sampai 2,5 detik setelah step kenaikannya, teman. Nah, analisis noise dan filtering, raw speed-nya yang warna merah. Di sini ini normal untuk encoder. Terus untuk MOLPF-nya ini adalah terbaik untuk sinyal umpan balik PID. Cuman ini yang analisis yang ungu yang speed per second-nya ini fluktuasinya tinggi, meskipun steady menunjukkan sensitif terhadap noise. Nah, ini keseluruhan, jadi jika ini dipakai wajib ditambahkan kayak tambahin filter aja sih, teman-teman. Jadi untuk derivatif dengan pas filternya mungkin kurang sesuai mungkin nilainya. Sehingga kesimpulannya kualitas kontrol PID untuk kecepatan motor di sini sistemnya stabil, rise time-nya cepat, overshoot-nya kecil, error steady state-nya mendekati 0, responnya cocok untuk kontrol kecepatan motor DC. Seperti itu, teman-teman. Lalu untuk yang grafik yang posisi, teman-teman, pengontrolan posisi. Nah, di sini pada pengujian ini tujuan utama kan mengendalikan posisi motor DC. Namun grafik yang ditampilkan pada slide ini menunjukkan respon kecepatan motor. Kecepatan digunakan sebagai variabel pendukung untuk menganalisis dinamika sistem, karena kecepatan merupakan turunan dari posisi, sehingga respon posisi sendiri diperoleh dari akumulasi pembacaan encoder yang akan ditampilkan pada grafik berikutnya. Nah, grafik kecepatan ini digunakan untuk melihat dinamika sistem seperti osilasi, rendaman, dan efek tuning PID, karena perubahan kecepatan secara langsung melalui bentuk respon posisi. Nah, di sini di mana posisi di sini aku atur nilainya sama ya, teman-teman, di sekitar mungkin ini mendekati nilai 400, teman-teman. Nah, nilainya mendekati 400 artinya posisi motornya nanti dia akan bergerak sampai dengan posisi 400. Dan mana jika motornya sudah mendekati 400, maka kecepatannya dia akan cenderung 0, teman-teman, atau turun. Karena kan posisi itu kan ketika sudah
motornya sudah mencapai posisi yang diinginkan, maka motornya akan mati. Nah, sini juga selaras dengan grafik kecepatan, yang mana dia akan cenderung overshoot gitu teman-teman. Tapi dia nanti akan menyesuaikan dengan grafik yang mundur ya teman-teman. Ya, di sini memberikan nilai negatif, artinya dia grafiknya memundurkan, dia artinya dia menyesuaikan posisinya seperti itu teman-teman. Oleh karena itu, bentuk grafik posisi sangat dipengaruhi oleh grafik kecepatan. Saat kecepatan bernilai besar, posisi berubah dengan cepat ya teman-teman. Nah, di sini ya penjelasan tadi itu. Sedangkan saat kecepatan mendekati 0, posisi grafik posisi atau nilai dari posisi itu cenderung konstan. Osilasi pada kecepatan menyebabkan terjadinya overshoot dan undershoot pada posisi sini. Jadi ini ada overshoot dan undershootnya, tapi ini merupakan grafik kecepatan, yang mana kecepatan ini kan merupakan penyesuaian dari kontrol posisi itu sendiri ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin dari grafik outputnya. Jadi masing-masing kontrol kecepatan dan posisi. Mungkin sekian saja dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.